Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara pecinta ilmu yang sedang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian kitab Al-Hikam yang pada kesempatan ini kita telah sampai kepada hikmah yang ke-9, insyaallah. Di dalam kitabnya Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sukandari rahimahullah ta'ala menyampaikan sebagai berikut: tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mali, beragamnya jenis-jenis amal, litanawwu'i waridatil ahwali, disebabkan oleh beragamnya warid yang diturunkan oleh Allah, warid yang diturunkan bersamaan ahwal dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di dalam hikmah ini ada 3 kata yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah apa itu warid, apa itu ahwal, kemudian apa itu amal. Dalam terminologi ilmu tasawuf, kata warid ini sangat familiar atau sangat terkenal. Warid dimaknai sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang tertentu. Jadi warid ini merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Warid ini diberikan oleh Allah kepada hambanya itu tergantung kepada kesiapan qalbunya, kepada kesiapan qalbu daripada si hamba itu sendiri. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fussilat ayat 35. Allah berfirman, "Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru." Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Dan tidaklah dikaruniakan al-hasanat kecuali kepada orang-orang yang sabar. Nah, di dalam ayat ini al-hasanat itu merupakan warid atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar itu merupakan ahwalnya atau halnya. Sehingga
warid ini tergantung kepada ahwal. Warid ini tergantung kepada ahwal. Oleh karena itu, setiap manusia yang sedang menuju kepada ma'rifatullah itu betul-betul harus memperhatikan qalbunya. Betul-betul harus memperhatikan qalbunya, dibersihkan sedemikian rupa agar warid dari Allah Subhanahu wa taala ini sampai kepadanya. Jadi sabar ini merupakan ahwal pada seorang hamba. Kemudian setelah sabar ini menjadi ahwal di dalam dirinya, maka Allah berikan warid. Setelah adanya warid diberikan oleh Allah kepada hamba itu, maka timbullah amal. Nah, di dalam kitab ini, amal yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari bukan amal yang seperti kita pahami. Bukan amal dalam arti kata sekedar perbuatan, bukan. Berbeda pengertian amal di sini. Amal di sini dimaksudkan adalah lebih kepada perilaku yang menunjukkan jati diri seseorang. Jadi amal di sini menunjukkan sikap perilaku yang sekaligus identitas atau jati diri seseorang. Jadi ada kekhususan di sini. Perilaku yang khusus yang ada pada orang tersebut, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi amal di sini itu yang dimaksud. Amal berdasarkan warid dari Allah Subhanahu wa taala ini itu memiliki efek khusus bagi orang tersebut. Sehingga orang itu memiliki jati diri yang mandiri, jati diri tersendiri. Memiliki ciri-ciri khusus pada orang itu. Amalnya berbeda. Cirinya berbeda. Itulah jati diri seseorang. Nah, jati diri seseorang ini tentu saja berbeda satu dengan yang lain. Jati diri seorang nabi berbeda dengan yang lain. Jati diri seorang wali Allah berbeda. Jati diri seorang mursyid juga berbeda. Begitu juga seorang ilmuwan. Dan yang lain-lainnya mereka memiliki jati diri sendiri. Nah, jati diri ini itu timbul karena adanya warid dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perilaku orang yang memiliki jati diri dia lebih spesifik, yang membedakannya dengan orang-orang yang lain. Yang membedakannya dengan orang-orang yang lain. Seperti salah satu contoh, jati diri atau amal seorang mursyid. Seorang mursyid, seorang guru tarekah, dia memiliki amal atau memiliki akwal dan diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebagai seorang mursyid, dia diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau memiliki kemampuan membimbing murid-muridnya. Itu jati diri seorang mursyid. Karena dia memiliki jati diri seorang mursyid, maka diberi warid oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam qalbunya kemampuan ilmu baik secara lahiriah maupun batiniah untuk membimbing murid-muridnya. Nah, jati diri seorang murid ini, amal seorang murid ini, seorang mursyid ini
itu tentu saja tidak dimiliki oleh orang-orang yang bukan mursyid. Begitu juga wali Allah memiliki spesifikasi, memiliki kekhususan di dalam jati dirinya dan kehidupannya. Dan orang yang demikian ada khususiyah di dalam misi hidupnya yang istiqomah. Misi hidupnya, kemudian jati dirinya yang membedakan dengan orang-orang yang lain. Nah, kemudian mengenai hal atau ahwal, hal ini kata dalam bentuk mufrad atau tunggal, sedangkan bentuk jamaknya itu ahwal. Apa yang dimaksud dengan hal atau ahwal? Hal atau ahwal ini merupakan pengalaman spiritual atau pengalaman ruhaniah ketika dia sedang menuju kepada ma'rifat Allah. Itu adalah hal atau ahwal. Jadi orang-orang yang sedang menuju kepada ma'rifat atau sedang menempuh jalan ma'rifat kepada Allah itu akan mengalami ahwal atau akan mengalami perjalanan ruhaniah atau pengalaman spiritual, pengalaman keilahian. Nah, dengan pengalaman spiritual inilah kemudian setelah dia mengalami perjalanannya, maka Allah berikan warid itu di dalam dirinya. Dengan warid itulah maka dia memiliki jati diri, amal-amal tertentu yang membedakannya dengan orang-orang lain. Nah, tadi dikatakan berbagai macam jenis amal. Ini disebabkan oleh berbagai macam warid-warid yang diberikan oleh Allah kepada ahwalnya. Oleh karena itu, jenis-jenis orang yang mendapat warid ini juga membedakan jenis amalnya bagi orang tersebut. Dan sekali lagi perlu dipahami bahwa itu semua adalah karunia dari Allah. Untuk mencapai makrifat yang sejati itu harus menempuh pengalaman ruhani. Seseorang yang sekedar menuntut ilmu kemudian beramal lahiriah itu tidak akan mencapai makrifat yang sejati. Dia hanya mencapai pintu gerbang makrifat saja, tapi tidak bisa masuk kepada makrifat yang hakiki. Jadi kalau kita misalkan mempelajari ilmu makrifat, kemudian kita sudah melakukan amal-amal zahiriyah yang disyariatkan, maka itu hanya bisa sampai kepada pintu gerbang makrifat, belum masuk kepada makrifat yang sejati, makrifat yang sesungguhnya, atau makrifat hakiki. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai makrifat yang hakiki itu atas kehendak Allah. Ketika seseorang sudah mencapai pintu gerbang makrifat, maka pada saat itu orang tersebut hanya menunggu dibukakannya pintu makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita pelajari tentang makrifat ini tidak bisa membuka pintu makrifat, hanya sampai ke pintu gerbangnya saja. Siapa yang membukakan pintu makrifat sehingga kita bisa masuk kepada makrifat yang hakiki atau menuju kepada hakikat? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk kepada pintu makrifatnya dan merasakan makrifatullah yang sejati sampai mencapai hakikat, dialah orang yang terpilih.
Dialah orang yang sudah dikaruniai hal dan juga diberikan waridat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ahli ilmu untuk mencapai pintu gerbang ma'rifat itu hanya melalui mempelajari. Kalau ahli ilmu untuk mencapai pintu gerbang ma'rifat itu dia hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu ma'rifat. Sedangkan ahli tasawuf, ahli ruhaniyah, untuk mencapai pintu gerbang ma'rifat itu melalui perjalanan ruhani, melalui perjalanan ruhani, melalui perjalanan batinnya. Nah, selebihnya Allah lah nanti akan membukakan pintu ma'rifat itu sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, siapapun yang dibukakan pintu ma'rifat sehingga dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapat karunia yang sangat besar. Seperti di dalam hikmah yang sebelumnya, ada orang yang memang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk kepada pintu ma'rifat, kepada membukakan pintu ma'rifat, melewati pintu ma'rifat. Tapi ada orang yang terhenti di pintu gerbangnya saja, tidak bisa memasuki ma'rifatullah atau ma'rifat yang hakiki sehingga mencapai hakikat. Di dalam hal ini atau pengalaman-pengalaman ruhani, jadi hal itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada seseorang untuk mengalami pengalaman ruhani, atau dalam bahasa kitanya pengalaman spiritual, mendekat kepada Allah, mengenal Allah, yang disebut dengan ma'rifat Allah. Jadi itu merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila orang diberikan hal. Ada orang yang mendapatkan hal itu hanya dalam waktu-waktu tertentu. Perjalanan ruhani maksudnya, pengalaman ruhani, pengalaman spiritual hanya dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi ada orang yang memang terus-menerus dia mengalami pengalaman spiritual di dalam hidupnya. Ketika setelah Allah bukakan pintu ma'rifat itu, dia terus-menerus mengalami ahwal, mengalami pengalaman spiritual. Inilah yang disebut dengan orang itu mencapai wisal. Artinya kejadian yang terus-menerus tersambung di dalam pengalaman ruhaniyah. Ada orang yang hanya satu kali atau dua kali dibukakan, atau dalam waktu-waktu tertentu dibukakanlah pintu ma'rifatnya sehingga dia masuk kepada ma'rifat Allah dan melihat hakikat. Tetapi ada yang terus-menerus dibukakan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia berada di makom hakikat. Nah, berkaitan dengan akwal dan wisal ini, artinya pengalaman spiritual yang terus-menerus tadi, dibagi dalam 4 golongan, dalam 5 golongan. Orang yang mengalami pengalaman rohani yang terus-menerus bersambung itu dibagi dalam 5 golongan, mohon maaf, atau 5 jenis, 5 jenis hal, 5 jenis ahwal. Inilah yang membedakan antara ahwal yang satu dengan yang lain, sehingga waridat dari Allah juga berbeda satu dengan yang lain. Dan akibatnya amal atau jati diri orang itu juga menjadi berbeda di antara yang 5 tadi, memiliki kekhususan ciri khas masing-masing dari 5 jenis tadi.
Jenis yang pertama yang disebut dengan abid. Jenis yang pertama ini disebut dengan abid. Seorang abid, dia telah mencapai rasa atau zauq disebut. Jadi ahwal atau hal ini itu adalah rasa. Rasa di dalam kalbunya, rasa di dalam batinnya untuk merasakan keagungan Allah. Itu zauq namanya dalam istilah tasawuf, zauq. Dia merasakan kelezatan, kenikmatan, sesuatu hal yang berbeda di dalam batinnya yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Seorang abid, rasa batinnya atau zauqnya ini dipengaruhi oleh rasa kehambaan. Jadi Allah memasukkan waridah ke dalam kalbu yang dijadikan abid oleh Allah tadi. Jenis abid tadi, ya, itu rasa kehambaan yang begitu hebat, sehingga di dalam rasa batinnya dia merasakan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya, bahwa semuanya itu adalah kekuasaan Allah. Dia tidak merasa berkuasa atas segala apapun. Dia tidak bisa berbuat apapun, karena dia merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa, dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul-betul berada dalam kondisi kalbunya yang menyerah secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jenis abid. Dan rasa perlu difahami bahwa hal atau ahwal ini tidak bisa pura-pura, tidak bisa dibuat-buat, tetapi merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditanamkan kepada kalbu orang itu, sehingga orang itu memiliki rasa yang demikian. Nah, seorang abid ini ditanamkan oleh Allah warid yang berbentuk rasa kehambaan, sehingga dia betul-betul tidak berani membantah perintah Allah, karena dia merasa bahwa dia adalah seorang hamba. Maka seorang hamba wajib taat kepada Sang Maharaja atau tuannya. Rasa ini ada di dalam dirinya, bukan dipaksa, bukan atas kehendak dirinya, tidak. Tapi rasa itu memang sejati ada dalam dirinya, bukan dibuat-buat dan bukan dipaksa, bukan diberitahu, tapi ditanamkan oleh Allah ke dalam kalbu orang itu, rasa kehambaan tersebut. Sehingga apabila rasa kehambaan ini hilang dari dirinya, maka dia menjadi tidak berdaya apa-apa. Itulah seorang abid atau jenis abid. Nah, kemudian yang kedua, jenis yang kedua, orang yang diberi warid oleh Allah dengan hal yang khusus atau pengalaman spiritual yang khusus juga. Jenis yang kedua ini disebut dengan asyikin. Asyikin. Rasa apa yang ada di dalam kalbu seorang asyikin? Yaitu rasa jamal, rasa keindahan yang luar biasa. Artinya di dalam kalbu asyikin ini, dia merasakan begitu indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa jamal itu masuk ke dalam orang itu, dimasukkan oleh Allah. Rasa jamal itu, rasa indah itu di dalam orang tersebut, sehingga apapun yang dia lihat di alam maya pada ini itu terlihat dan terasa indah oleh dia. Dia nampak keindahannya. Dia melihat keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan alam maya pada ini. Oleh karena itu, seorang asyikin ini dia tidak akan bosan untuk duduk di suatu tempat. Biasanya dia suka merenung, dia suka menyendiri di tempat-tempat tertentu. Seperti dia sering ke laut, ke gunung, ke tempat-tempat yang indah. Nah, ketika dia berada di tempat-tempat tersebut, katakanlah di pinggir pantai, dia mampu berlama-lama duduk di situ untuk merenungkan tentang indahnya penciptaan Allah. Dan dia merasakan indahnya debur air laut,
indahnya gemericik air, indahnya bunyi atau kicau burung, atau suara-suara binatang malam. Nah, dia merasakan keindahan itu. Dia asyik masuk di dalam itu. Nah, ini adalah seorang asyikin namanya. Seorang asyikin. Dan ini terus-menerus ada di dalam kalbu dia. Kemanapun dia pergi, dia akan merasakan keindahan itu yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, Allah memberikan waridat atau ahwal, pengalaman spiritual kepada orang yang disebut mutakhallif. Jenis yang ketiga adalah mutakhallif. Mutakhallif ini seseorang yang diberi waridat oleh Allah, waridat. Di dalam kalbunya dia merasakan zauq, rasa tentang af'al Allah, perbuatan Allah. Dia merasakan tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri khas daripada orang mutakhallif ini, dia merasa apa yang diucapkannya itu berasal dari Allah. Dia juga merasa apa yang dilakukannya itulah perbuatan Allah. Sehingga orang mutakhallif ini sedikit sekali melakukan ikhtiar atau perbuatan atau berpikir atas dirinya sendiri. Jadi dia betul-betul menunggu gerak ning Allah. Ketika dia berbicara atau berbuat, dia menunggu gerak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada rasa di dalam dirinya. Sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, itu dia betul-betul meyakini itulah kehendak Allah. Allah berkehendak saya berbicara seperti ini, Allah berkehendak saya berbuat seperti ini. Makanya orang yang demikian sedikit sekali merancang di dalam pikiran dan perbuatannya untuk melakukan sesuatu. Dan senantiasa apa yang diucapkannya dan perbuatannya bersifat spontan. Amat jarang direncanakan. Lebih banyak spontan yang dia lakukan. Ketika berbicara dia spontan, ketika dia berbuat juga lebih sering spontannya. Ini mutakhallif namanya. Orang yang sudah diberi warid mutakhallif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia memiliki amal seperti itu, jati diri seperti itu. Jadi kalau terus-menerus wisol, dia menjadi sosok seperti itu. Sosok abid seperti itu, sosok asyikin seperti itu, sosok mutakhallif seperti itu, jati dirinya. Dan yang membedakannya dengan yang lain. Dan memang dia seperti itu. Ya. Jadi mutakhallif ini, yang pertama tadi dia dalam keadaan huruf faraid, kemudian juga yang kedua dalam huruf nawafil. Dalam huruf faraid itu tadi, jadi setiap geraknya dia merasakan di dalam kalbunya digerakkan oleh Allah. Dia merasa bahwa dia hanya sebagai alat dan Allah lah yang menggerakkannya, pemberi alat. Jadi dia hanya merasa bahwa dia adalah ibarat, kalau dalam pewayangan dia merasa sebagai seorang golek, seorang wayang yang digerakkan oleh dalang. Ketika dalang menggerakkan dia ke kiri, maka wayang ke kiri. Ketika dalang berbicara, maka dia berbicara. Ibaratnya seperti itu kalau mutakhallif. Di dalam kalbunya dia merasa bahwa Allah berkehendak demikian. Makanya sedikit sekali dia merancang dan bersifat spontan. Yang kedua, apabila mencapai qurban nawafil, di qurban nawafil ini dia merasakan tentang sifat-sifat Allah. Kalau tadi ada af'al Allah, perbuatan Allah, dia merasakan yang dilakukan itu adalah perbuatan Allah.
Nah kemudian dia merasakan di dalam hatinya tentang sifat-sifat Allah. Kalau di dalam sifat-sifat Allah ini, dia menjadi pelaku dari sifat-sifat Allah tadi. Yang pertama tadi dia menjadi alat, dan Allah lah yang menggerakkan alatnya. Dia merasakan seperti itu, dan ini timbul dengan sendirinya karena Allah tanamkan dalam kalbu orang itu. Yang kedua, dia menjadi pelaku dari sifat-sifat Allah. Katakanlah Allah memiliki, kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahim. Nah maka orang yang mutakhalik ini, itu dia menjadi pelaku tentang Rahman dan Rahim tadi. Artinya orang yang memiliki hal mutakhalik ini, dia juga akan memiliki jati diri sifat kasih sayang. Dan kasih sayang ini bukan dipaksa serta bukan dibuat, tapi memang timbul dengan sendirinya di dalam kalbu orang itu dan menjadi sosok jati diri, menjadi sosok yang sesungguhnya bagi dia. Nah kemudian yang keempat, jenis yang keempat, pengalaman spiritual yang diberikan warid oleh Allah Subhanahu wa taala dari jenis muwahhidin. Muwahhidin ini orang yang ditanamkan di dalam kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala sifat atau rasa lebur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dikasih warid ini, dia merasa bahwa dirinya sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jenis ini seperti itu. Dia sudah merasa fana. Ketika dikatakan bahwa kamu siapa? Saya tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Itulah ucapan yang keluar dari orang muwahhidin. Jadi dia hanya mengatakan ya Allah ada, saya sudah tidak ada. Jadi dia sudah fana, sudah lebur. Ya. Di dalam kalbunya sudah lebur, sudah tidak melihat lagi sifat-sifat basyariahnya. Makanya orang yang jenis muwahhidin ini itu sudah keluar dari sifat-sifat kemanusiaan, sudah keluar dari sifat-sifat basyariahnya, sehingga kita bisa melihat perilakunya seringkali tidak sesuai dengan kebanyakan manusia. Katakanlah banyak perilaku yang aneh yang tidak bisa dilihat secara normal, karena dia sudah lebur, sudah kehilangan sifat-sifat basyariahnya. Yang dia rasa batinnya, yang dia lihat dengan basyarahnya hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Nah ini mengakibatkan amal dia di dalam kesehariannya menjadi sangat unik dan berbeda. Atau dalam bahasa sederhananya, seringkali terlihat aneh orang yang demikian. Itulah orang yang mendapat marikat muwahhidin, sehingga amalnya seperti itu. Nah orang yang muwahhidin ini tentu saja sudah melampaui hukum syariat. Artinya ketika dia berzauq, ya, maka hukum syariat tidak berlaku lagi bagi dia. Karena hampir-hampir ya, sudah tidak menggunakan akal lagi. Dia seperti bayi yang sudah dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keinginan dirinya, jangan salah. Kalau keinginan dirinya atau pura-pura itu tidak sah. Itu bukan muwahhidin. Yang muwahhidin itu betul-betul atas kudrat Allah. Allah menjadikan dia seperti seorang bayi, sehingga terserah Allah mau membolak-balikannya, membuatnya seperti apa. Sehingga sering kita dengar atau sering kita lihat juga perilakunya aneh, ucapannya juga aneh. Apabila bertemu dengan orang ini, berhati-hatilah. Boleh jadi dia berada di jenis muwahhidin tadi.
Nah kemudian yang kelima adalah mutahiqqah. Nah ini adalah yang tertinggi tentu saja. Ya. Jadi orang yang makom yang kelima ini itu sudah mengalami zauq atau rasa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah wusul kepada Allah dengan ma'rifat yang tertinggi, bahkan sudah mencapai makom hakikat. Tetapi beliau ini tidak berhenti di makom hakikat, tidak lebur, tidak fana terus-terusan seperti muwahhidin tadi. Setelah dia mencapai makom ma'rifat dan mencapai makom hakikat, dia turun lagi ya, kepada kesadaran sifat-sifat kemanusiaannya, tetap kembali kepada sifat kemanusiaannya. Makanya dia memiliki amal, berperilaku sama seperti manusia yang lain ya. Menjalankan syariat seperti biasa. Nah orang yang demikian, maka ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat ya, untuk memimpin umat. Siapa mereka? Mereka lah para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu sudah mencapai makom hakikat, tetapi beliau tidak diam di makom hakikat, beliau turun lagi ya, kepada sifat-sifat basyariahnya. Tetapi batinnya tetap berada di makom hakikat, hanya perilakunya kembali kepada sifat-sifat kemanusiaan. Makanya beliau bisa bergaul dengan manusia dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah untuk membimbing manusia. Inilah khalifah terpilih, pemimpin terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi. Makanya para nabi diberikan sifat maksum, dibimbing oleh wahyu. Nah selain nabi dan rasul, maka orang yang demikian adalah para aulia Allah. Makanya para aulia Allah walaupun sudah mencapai ma'rifat yang tinggi, beliau tetap melaksanakan tugas-tugasnya dan perilakunya seperti manusia biasa, menjalankan kehidupan secara normal. Dia tetap bergaul dengan manusia, dia tetap berumah tangga, dia tetap punya anak, dia tetap punya istri, bahkan memimpin umat. Itulah para wali, dan mereka adalah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah saudara-saudara sekalian, berbicara tentang warid, ahwal, dan amal, yang ternyata ahwal ini menjadi atau menentukan tentang amal. Jadi dengan adanya ahwal yang dimiliki oleh seseorang, maka Allah memberikan waridat khusus kepadanya, sehingga dengan waridat itu dia memiliki amal yang khusus juga ya, yang menjadikan jati diri dia, atau yang membuat dia memiliki ciri-ciri khusus di dalam perjalanan kehidupannya. Nah itulah tadi ada 5 jenis orang atau manusia yang diberikan waridat oleh Allah, ahwal oleh Allah, diberikan ahwal oleh Allah, sehingga dia memiliki amal-amal yang juga khusus di tengah-tengah manusia, yang tentu saja mereka sudah masuk ke pintu ma'rifat, sudah melampaui ya, sudah melewati dan sudah dibukakan pintu ma'rifatnya oleh Allah, sehingga dia masuk kepada makom hakikat. Itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan malam ini dari hikmah yang ke-9, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga mudah-mudahan ini menjadi pencerah bagi kita tentang siapa diri kita dan harus bagaimana diri kita sebagai orang yang sedang menempuh jalan ma'rifatullah. Dan ternyata yang terpenting adalah qalb ini. Qalb inilah tempat jatuhnya ma'rifat. Oleh karena itu, bagi seseorang yang sedang menuju kepada jalan Allah, sedang menuju kepada pintu ma'rifat ya,
Sampai ke pintu makrifat saja itu sudah Masya Allah luar biasa. Sampai kemudian menunggu dibukakannya pintu makrifat itu dan masuk kepada pintu hakikat. Itu betul-betul atas qudrat dari Allah. Itu betul-betul atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang-orang yang terpilih dan terpanggil untuk masuk ke hadratnya dan mengenal dengan mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuh kepada orang-orang yang tersesat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian ini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.